Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada Alena Juara Malebita, mantan Bupati Kabupaten Bone 2 periode. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang, dan diberi kesuksesan dalam setiap perjuangannya insyaallah. Kemudian Bapak mantan Wakil Bupati Kabupaten Bone sekaligus selaku Dewan Pembina Masjid Al-Mukarrabin ini juga kita doakan semoga diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan tubuh, kemudian diberikan kesuksesan dalam segala perjuangannya, termasuk juga semua orang yang mendoakannya malam ini. Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat yang sempat hadir, baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, ada kepala kantor urusan agama, dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada arinda kami Bapak Dr. Haji Syed Hadil Syihab atas kepercayaannya kepada saya untuk dipanggil, diundang datang ke tempat ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi. Hadirin yang berbahagia, ada 2 hal yang pernah membuat Rasulullah bersedih, dan itu dikatakan pada tahun itu amul huzni, tahun kesengsaraan bagi Rasulullah. Yang pertama, sebagai pemimpin, menteri perekonomiannya meninggal, dan yang kedua, menteri pertahanan keamanannya juga meninggal pada tahun itu, sehingga tahun itu disebut dengan amul huzni, tahun kesengsaraan bagi Rasulullah. Alhamdulillah, 2 hal ini saya dengar di Bone terjawab. Perekonomiannya masuk 7 kabupaten dari seluruh Indonesia, alhamdulillah, berkat perjuangan pimpinan kita, amin. Kemudian yang kedua, persoalan keamanan juga kondusif. Jadi berarti Bone ini adalah daerah yang berhasil. Tentu yang berhasil lagi adalah pemimpin pada saat itu insya Allah, beliau semua ini nanti insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga merasa terhormat pada kesempatan berharga ini karena mantan bupati kita dan mantan wakil bupati kita di Bone ini sempat hadir dalam acara ini. Terima kasih banyak atas kehormatan dan penghargaan ini. Semoga insya Allah perjuangan Bapak akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya lewat, baru masuk perbatasan Bone, di situ banyak sekali baliho. Banyak kan? Banyak sekali baliho tadi di sana. Ya. Ada nggak yang dikenal? Ada juga yang tidak dikenal, betul? Iya. Siapa yang lebih dekat itu aja. Tak usah cari-cari jauh-jauh. Kalau ada yang dekat saya. Mulai dari calon daerah, siapa yang dekat? Itu. Calon provinsi, siapa yang lebih dekat dengan masyarakat? Itulah. Siapa calon pusat, siapa yang lebih dekat dengan masyarakat? Itulah. Sepakat?
Sepakat? Dalam mengantarkan, sebentar kita bahas ini hubungannya dengan maulid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita maulid. Sekarang saya tanya, apa sebabnya kita maulid? Paling tidak panitia tadi, ketua pengurus masjid sudah menyampaikan 3 alasan. Tapi saya mau tambahkan di sini bahwa kita ini maulid karena mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana nikmat itu ada karena Rasulullah ada. Nikmat itu ada karena Rasulullah ada. Tadi sudah disampaikan juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De utusku Muhammad sangadina mancaji pamasimu rilibuk natanai. Saya tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat di muka bumi ini. Biasa kita dengarkan, saya bahas lagi kembali di sini. Kalau ada maulid seperti begini, peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Kenapa Rasulullah dikatakan Nabi besar? Kalau dari sisi poster tubuh, bukan Rasulullah yang digelar Nabi besar, tapi yang poster tubuhnya tinggi besar dari Nabi Rasul adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Rasulullah mengatakan, khalaqallahu Adam sittuna zira'a. Nabi Adam diciptakan oleh Allah 60 hasta tingginya, 60 nasiku tandrena. Engkau tuh boleh 10 siku pak, engkau tuh boleh 10 siku, artinya tandu meter, engkau ada 60 hasta tingginya diciptakan oleh Allah. Nabi Adam hastanya bukan hasta toboni, hasta arah. Tiga malam perah yang boleh, tiga malam perah yang boleh, sikuna aja sih gak salah paham. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Nabi Adam tidak digelar sebagai nabi besar. Nabi Adam, ibu tahu Nabi Adam, ibu tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu apanya ibu? Neneknya. Tapi sudah pernah ketemu? Belum. Mau ketemu? Jangan dulu. Nabi Adam ketika mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kesini dulu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat angkat protes. Apa ja'alu fiha ma yufsidu biha? Malaikat angkat protes. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia di muka bumi ini? Nanti mereka itu yang saling bertikai, nanti mereka itu yang saling salah paham, nanti mereka itu yang saling mencucurkan darah. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Akhirnya Allah pun tetap menciptakan Adam. Seketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses pertama yang dilakukan oleh Allah untuk membentuk Adam menjadi orang yang termulia, ciptaan yang termulia di muka bumi ini adalah proses pendidikan. Dan ini pula lah yang diemban Rasulullah. Sebentar kita lihat. Proses pendidikan diabadikan di dalam Al-Quran. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Setelah Adam diciptakan, maka diajarkan seluruh nama-nama yang ada di muka bumi ini. Makanya sukses itu ada 2 penopannya untuk mengangkat derajat kita. Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu. Setelah dikasih ilmu, maka dipertandingkan dengan malaikat untuk menguji, untuk menyampaikan kepada malaikat bukti bahwa Adam lebih mulia. Ternyata di pertandingan itu ditanya malaikat, ditanya ini tidak tahu. Wahai Adam, jelaskan itu semua. Maka Adam menjelaskan. Setelah dijelaskan itu, maka Allah mengatakan, malaikat, kau lihat apa yang saya katakan. Dan sekarang usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat karena perintah Allah sujud di Adam. Tapi sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud pengabdian, tapi sujud penghormatan, sujud penghargaan, bukan pengabdian. Sujud semua malaikat, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Pertanyaan, kenapa iblis ada di sini? Nah, yang disuruh sujud adalah malaikat. Kenapa masih iblis di sini? Perlu diketahui bahwa sebelum Adam diciptakan, iblis itu bukan iblis namanya. Dulu tidak ada iblis. Sebelum Nabi Adam tidak ada iblis. Yang ada adalah Azazil. Siapa itu Azazil? Jin yang bersifat sama sifatnya dengan malaikat.
sama mulianya dengan sifatnya malaikat. Itulah yang menjadi iblis. Kenapa menjadi iblis? Karena sombong dan angkuh. Dia mengatakan di depan Allah, tidak pantas saya sujud di depan Adam, tidak pantas saya datang sujud di depan Adam, karena saya diciptakan oleh api, Adam diciptakan dari tanah, saya lebih mulia dibanding dengan Adam. Itu takbur. Coba kalau andai kata mantan bupati mengatakan, kenapa di Masjid Al-Mukarramin ada juga masjid yang mengundang saya, tidak pantas saya datang di Al-Mukarramin, ternyata beliau datang juga di sini, alhamdulillah. Berarti tidak ada kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Sombong dan angkuh. Jadi kapan ada orang yang sombong dan angkuh, ada pemimpin yang memandang enteng orang lain, ataukah ada orang yang punya kelebihan lalu dipandang enteng orang lain, pastikan bahwa itu adalah ahli waris iblis. Lalu apa risikonya? Setelah Nabi Adam alaihissalam menjawab semuanya, karena sudah ada iman dan ilmu di dalamnya, maka dipersilahkan oleh Allah untuk menghuni surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah kamu Adam ke surga bersama dengan istrimu, makan seluruh apa yang ada di dalam. Ya, makan seluruh apa yang ada di dalam, gunakan seluruh potensi di dalam. Satu ketentuan, jangan pernah dekati kamu ember yang berbuah telur. La taqrabu hadhihi sajarah, ada pohon, jangan kamu dekati ini. Kemudian kamu iblis, karena kamu sombong dan angkuh. Jadi makanya Pak, malam hari ini karena kita mau bahas tentang akhlakul karimah, hilangkan sifat kesombongan, karena kesombongannya iblis, lalu disuruh oleh Allah, tinggal kamu di dalam neraka. Apa kata iblis? Saya terima ya Allah. Coba bayangkan iblis, saya terima masuk di dalam neraka karena saya tahu saya angkuh di depanmu ya Allah. Tapi tolong, sebelum saya masuk di dalam neraka, ada dua permohonan saya. Jadi iblis masih sempat mengajukan permohonan ke depan Allah sebelum masuk neraka. Yang pertama, apa permohonannya? Ya Allah, berikan saya umur sepanjang umur dunia. Allah mengatakan permohonan dikabulkan. Makanya iblis itu dari dulu sudah mati, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh sudah mati semua. Tapi iblis masih itu juga. Karena kenapa? Permohonannya diterima seumur dunia. Iblis permohonan yang kedua. Apa iblis? Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk menggoda anak cucu Adam, dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, dari bawah dan dari atas. Allah mengatakan permohonan dikabulkan. Dari depan, dari belakang, silahkan. Kiri, kanan, oke. Atas, bawah, jangan. Makanya orang tidak boleh main atas bawah sembarangan, itu dilarang. Jangan. Kenapa dibawa dari atas tidak dikasih ke iblis? Karena dari bawah itulah ibadah dan doa hambaku kepadaku, permohonannya, dan dari atas itulah rahmatku kepada hambaku. Makanya setelah menerima SK ini, iblis tidak tinggal diam, langsung telewicara dengan Adam. Dari neraka telewicara ke surga. Jadi makanya ilmu telewicara sekarang ini Pak, dari Jakarta ke sini kemana sih, itu ilmunya Nabi Adam dulu, dari dulu itu Pak. Jadi Islam tidak terlambat, itu dari dulu sudah ada itu. Telepon, halo Adam. Ya iblis, kenapa? Bagaimana di surga? Enak nggak? Tak usah kau tanyakan, saya tahu kamu iblis mantan penghuni surga. Jadi dulu iblis itu di surga. Jadi kalau kita masuk neraka Pak, masih lebih mulia iblis, karena iblis sudah pernah masuk neraka, masuk surga, kita belum pernah masuk. Adam, mau tetap di surga? Maulah iblis, enak di surga. Ingat, ada ketentuan Allah itu, jangan kamu dekati pohon kayu ini. Kenapa kamu dilarang? Tahu gak iblis? Kamu dilarang mendekati pohon kayu itu karena kalau kamu mendekati pohon kayu itu lalu kamu mencicipinya, maka kamu pasti tetap di dalam surga. Lalu iblis bertanya, wahai Adam, apakah kamu tahu nama pohon kayu itu? Adam mengatakan tidak. Adam tidak tahu. Jadi saya mau tanya di sini, siapa tahu ada yang tahu. Apa nama pohon kayunya Bapak Ibu? Apa nama pohon kayunya Bapak Ibu? Apa? Siapa yang kasih tahu Ki? Siapa yang kasih tahu Ki bilang Huldi? Ustaz siapa? Tolong kasih tahu Pak, kalau ada ustaz yang pernah kasih tahu bilang pohon huldi. Siapa yang kasih tahu? Hah? Tahu nggak kenapa dikatakan huldi? Hah? Iblis mengatakan, ada hadihi syajaratun summiya syajaratun khuldun. Pohon ini disebut dengan pohon huldi, pohon kekekalan. Jadi dimakan kekal, tidak dimakan dikeluarkan dari surga. Jadi yang memberi nama huldi itu iblis. Jadi narekon ke huldi kacau-coy iblis.
Nikah pakai iblis, nikah pakai huldi nak. Puang apa mana bu? Maaf dari kamu. Yang memberi nama itu huldi iblis, dan itu tidak terbukti. Huldi, makanya di dalam Al-Quran itu ada bacanya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Digoda Adam, ternyata Adam tidak termakan godaan iblis. Saya tahu iblis, kamu cuma menggoda saya, tapi iblis bukan orang putus asa. Soal goda menggoda, iblis ahlinya. Pindah ke Hawa. Hawa, iblis kenapa? Kamu enak di surga iblis? Hawa, enaklah seperti yang kamu tahu. Masih mau tinggal di surga? Masih. Makan buah huldi itu. Goda demi goda, akhirnya Hawa jatuh tergoda. Makanya ada orang bijak pernah berkata, Pak, wanita tunduk di bawah rayuan. Jadi kalau ada wanita yang marah rayu saya, ada wanita yang marah rayu saya, berhenti itu Pak. Itu kunci wanita tunduk. Digoda, akhirnya Hawa tergoda. Karena Hawa tergoda, maka Hawa mau berusaha mengambil buah huldi, tapi tidak mampu. Maka dia minta tolong, dia minta kesempatan suaminya Adam alaihissalam untuk membantunya mengambil buah huldi. Keadaan ada suaranya perempuan bu, kalau itu mesuir mati lendeng berani minta taruh palenta. Bahaya Pak. Ya, kalau itu yang keluar, bayangkan Adam dengan sekali godaan Hawa langsung mengatakan, kenapa Dinda? Huldi. Oh siap Dinda. Bayangkan berapa saat iblis menggodanya, Adam tahan. Tapi setelah Hawa satu kali menggoda, Adam jatuh tersungkur. Pertanyaan Pak, mana lebih tajam, godaan iblis atau Hawa? Godaan iblis atau perempuan? Godaan iblis atau perempuan? Bukan saya bilang, bapak-bapak yang bilang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Adam tergoda sama Hawa, lalu mengambil buah huldi. Setelah buah huldi itu diambil, maka Allah membuktikan janjinya, fatakuna minadh zalimin, maka keduamu akan menjadi teraniaya. Dilemparlah keduanya dari sorga, dan setelah dilempar dalam tempat yang berbeda, ada orang yang mengatakan bahwa perpisahan antara Adam dengan Hawa sebanyak kurang lebih 350 tahun. Ya, dan dipertemukan di padang Arafah, di Jabal Rahmah itu. Dipertemukan di situ. Dan setelah bertemu, lahirlah anaknya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Bayangkan, andai kata iblis tidak menggoda Adam, maka pasti Adam tetap di sorga dan kita tidak akan pernah lahir di bumi ini. Saya ulangi, andai kata iblis tidak menggoda Adam, maka Adam dan Hawa tetap di sorga dan kita tidak pernah lahir di muka bumi ini. Pertanyaan, terima kasih atau benci pada iblis? Hah? Terima kasih atau benci pada iblis? Terima kasih. Ingat Pak, siapapun yang mengiming-imingi kita dengan kebaikan berbentuk malapetaka, jangan pernah percaya pada dia. Karena nggak biasa mengiming-imingi kita seperti itu. Cari yang baik-baik saja, cari yang lurus-lurus saja, cari yang dekat kepada Allah saja, kata Pak JK. Kata Pak JK, hari Senin yang lalu saya ketemu dengan Pak JK, diminta untuk menemuinya di rumahnya. Saya datang Pak, salah satu pesannya itu, pokoknya pilih yang terbaik, yang dekat kepada Allah. Apalagi ke pengurus masjid, mana sani dah anak kubang Ta'ala itu. Nah, kau di masjid, alhamdulillah. Mana sani itu? Tas salah nih kita tanya alena. Dia mana megang kampanye tema ku bae. Tak ada punya, tidak apa-apa. Maka sabana we. Bosnya lagi makan kampanye kurang. Dan itu bukan hanya sosialisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada Maulid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin Islam tapi pemimpin seluruh manusia, menjadi rahmat bukan hanya untuk Islam tapi lil alamin, untuk seluruh alam ini. Sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Magi, karena pada saat itu manusia Pak tersesat, utamanya kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat itu sebelum Rasulullah SAW jadi piala bergilir, pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain.
sehingga pernah dikisahkan itu nareko angka makundrai elok mimana di tanah ini maka daniga ambok na anakmu niga calon ambok na anakmu nah seyanu yanuto tak lebih 10 na jelo purato yanu ciceng yanu kedua ibadah pengembangan ketika lahir perempuan anaknya tidak perlu ditanya langsung ditanam hidup-hidup tapi nareko oroannya anak jadi ya le rona nae napai pasti tepet tapane ro toke hadir niga ne sebe niga dewa mana yang apa namanya yang dekat wajahnya ya nanti punana bayangkan bejatnya akhlak pada saat itu sehingga Rasulullah SAW dikatakan oleh beliau innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak majapunna ya nautus suka Allah Ta'ala untuk pasuku i ampe-ampe madecenge bisa bahasa Bugis pasuku yang ampe-ampe madecenge sama yang saya terangkan kemarin di sana bagaimana caranya itu Rasulullah mulai dari rumah tangganya kenapa dari rumah tangga nah kalau semua rumah tangga sudah bagus akhlaknya rumah tangga A, B, C, D dan lain sebagainya kalau misalkan di Kabupaten Bone ini ada 1.000 atau berapa ribu rumah tangga kalau semuanya terbita dengan baik kira-kira nih anak-anak yang masasa siapa anak-anak yang mau bejat siapa anak-anak yang mau kurang ajar kalau semua rumah tangga mempertanggungjawabkan akhlak rumah tangganya tidak banyak cukup kita mempertahankan rumah tangga kita sendiri saja makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati rumahku itu adalah surgaku bola aku surgaku nasa nabita kenapa begitu karena di dalam rumah ini terjadi penghormatan dan penghargaan dan kasih sayang seorang ibu istri menghargai suaminya seorang suami menyayangi istrinya seorang anak menghormati orang tuanya seorang orang tua menyayangi anak-anaknya kalau di sini terbentuk di dalam rumah tangga saya pikir insya Allah tercipta alhamdulillah karimah di kompleks di daerah kita ini insya Allah ibu dihormatin suami tak ibu dek mana kata cair ibu alhamdulillah ulangi dek mana kata cair ibu alhamdulillah coba nabi tak nareko noli ibedena dek nangka noli ya senang ya dia panggil Aisyah dengan nama harum ya Humairah wahai wanita yang berada 5 pipinya kita coba garis pak nah ini marah apa kita mau 5 apa dan itu 5 kada Isa Hindo Kambe Sanonde tidak tapi panggil dengan nama yang baik ya Humairah begitu juga Aisyah mengambil dan memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah tidak mengatakan Muhammad ya Rasulullah Iroa isabu nareko na ite mapanguju nabita lari tolo mapanguju alena ulangi ya kuna ite mapanguju lakaina lari tolo mapanguju alena namu de ni uli iro kama kutana bapak nareko mapanguju ki na lari tolo mapanguju ibu na de ni uli ero imaga ha ya kumpamanya elo joka bapak na lari berdandan di situ tiba-tiba istrinya langsung juga berdandan tanpa dipanggil eloi magero eloi macoy ya natu sabak na ugi dek gagaya sang ambok coy ada minta ya itu dek gagaya istilah ugi ambok coy itu indo coy ini nah sabak maku betul eloi macoy tapi Aisyah ketika berdandan suaminya lalu istrinya pergi berdandan juga dan eloi macoy eloi maga mau mengantarkan Rasulullah sampai ke depan pintu gerbang rumahnya pada saat itu dia berdandan full semua yang terbaik dia pakai parfum yang paling wangi dia pakai karena Rasulullah mau diantar sampai ke depan pintu gerbang pure badan nama pakro narendring nabita sampai ke depan pintu gerbang rumah lalu mengatakan semoga engkau selamat Rasulullah pulang pergi dan engkau berhasil dalam perjuanganmu pak biasa kipak gue biasa kipak gue ibu biasa dikasih begini bapaknya biasa letih pun dapat apa letih pun dapat apa gue biasa deh biasa mah dia tak sedikit kapan ajak ke gerik lagi Rendre anak-anak kapan ada Rendre ini jadi artinya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada seorang istri yang tidak mau suaminya selamat pulang pergi betul kata kali ini Pak tidak ada juga seorang istri yang tidak berharap suaminya berhasil betul berarti berdoa Pak tapi cuma jarang yang melakukan
Betul? Ibu, mau suaminya sukses? Mau suaminya berhasil? Mau apa suaminya itu mendapatkan keuntungan yang besar? Mau bapak bupati berhasil? Mau bapak wakil bupati berhasil? Pilih. Hadirin yang berbahagia, sampai di situ. Tapi ini Pak, bene tak sesa. Nariku elo ni jo kalakaina. Sudah ada di belakang dinas dapur. Ya ras ternak 2 minggu dia pernah disesah. Sapi-sapi topa ko yawan. Angka di dinas dapur napak gora lah kaina makana mana? Jo pa na yoro. Napak gora benen makana waseng dia dari pamulabok saudara. Bayangkan. Aisyah sebelum Rasulullah jalan dia jabat tangannya, cium tangan Rasulullah. Ingat, parfum di tangannya. Jadi parfum ini melekat. Kalau anda kata Rasulullah berangkat ke Makassar, lihat tuh di Pandaku Sentral, Naimu Jalina masih mengatakan, ya Humairah, bau parfummu masih melekat di tanganku sayang. Tapi ini nasalai tarasina, napalome memak jamak lakena, pamasina ku ngala taala. Tama di pasae, Naimu banyak makan usah alaikum memak mak jamak mana. Ternyata mak batarasi banyak limamu. Bayangkan, ini kenapa saya sampaikan? Ini adalah kehidupan yang perlu kita lakukan dalam setiap rumah tangga, dalam pembentukan karakter keluarga, terutama karakter anak. Joppe nabita salai bulana 3 langkah 4 langkah maka itu matuata anakku nareko elo ko salai bulamu na gilelalo ko muitai lo kama kutana aga kuna na cukup boleh dita ibu aga kuna na cukup boleh dita coba apa maknanya cukup boleh dita Pak? Itu bukan cukup bola, tapi makrela ke nawadan warkanan na toyota anakku nareko elo ko salai bolamu na gilelalo ko muitai copo engkai bolamu lakai jokpa benena naita nasabak benena copo tani copo na bola benek jumpa lakai naita. Makanya Aisyah berdandang nasabak aku giling nabita Aisyah naita. Bayangkan, wih cantiknya kamu Aisyah. Si senak joka nabita 2 malam 3 malam pasti hatinya digerogoti dengan kerinduan sehingga tak terasa. Andai kata musim sekarang ini banyak HP, tak terasa pada suatu malam terbangun dari tidurnya mengambil HP mengirim WhatsApp kepada istrinya yang mungkin bunyinya seperti begini: bulut buat lindaku tercinta di kampung halaman, dari kandamu yang merindukan engkau sepanjang masa tanpa batas di rantau orang. Isi SMS rindu sehari yang bukan sedikit, nyaris mati semalam malam, bantalku pelukku tangisi karena rinduku sudah tak tertahan lagi padamu Dinda. Maka artinya menanamkan kerinduan pada orang itu adalah bahagian dari akhlakul karimah. Sekali lagi, menanamkan kerinduan pada orang itu adalah bahagian dari akhlakul karimah karena di dalamnya ada kesan yang indah, di dalamnya ada kesan kebaikan. Oleh karena itu banyak-banyaklah berhubungan kita dengan orang, bukan hanya karena fisiknya tapi juga karena hati nuraninya. Pepatah mengatakan, kalau mulut yang bicara nyangkutnya coba di telinga, tapi ketika hati yang berkata tembusnya di hati juga. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan. Kenapa harus lewat rumah tangga? Karena di rumah tangga lah pembinaan seluruh rumpun keluarga untuk membentuk karakternya. Bapak Ibu, mau anak-anak kita itu menjadi sukses? Mau anak-anak kita juga menjadi orang besar? Mau anak-anak kita menjadi orang yang berhasil? Ya, karena Pak Bupati sekarang sudah meletakkan jabatan dan lain sebagainya. Tentu ada penggantinya, berikut ada penggantinya, berikut ada penggantinya. Maka tidak menutup kemungkinan suatu saat anak-anak kita yang akan tampil menjadi pemimpin di negeri ini, di daerah ini, insya Allah, amin. Saya teringat kata-kata Pak Habibie almarhum ketika waktu beliau jadi presiden, sempat datang ke tempat mainnya. Kebetulan saya berdekatan dengan beliau, lalu beliau ke sungai, minta diantar ke sungai, angkatoka ke rumah cawe. Ketika beliau memegang air sungai, beliau berkata, lebih 40 tahun yang lalu ketika saya mandi dan memandikan kuda di sungai ini, tidak pernah muncul di benak saya bahwa saya akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita nanti kalau karakter
karakternya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, imannya mantap, insya Allah akan menjadi pemimpin nanti, insya Allah. Amin, amin. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya Rasulullah memberikan paling tidak 4 syarat kalau anak kita mau sukses. Saya sengaja memberikan hal ini karena saya sangat prihatin terhadap generasi kita. Mungkin sama keprihatinan saya dengan Pak Bupati, dengan Wakil Bupati, terhadap generasi kita. Bagaimana nanti generasi ke depan ini nanti insya Allah mau dikemanakan bangsa kita ini, mau dikemanakan negara kita ini nanti insya Allah ke depan. Oleh karena itu saya tertarik mengambil pembahasan ini. Kenapa anak kita? Pertama, Rasulullah mengatakan adibu auladakum qabla wiladah, didik anakmu sebelum engkau melahirkan anak itu. Pak guru anak tak sebelum nata jajian. Biasa dijama apa ya? Bapak Ibu biasa dijama ya? Macaramah ki Allah, bagi-bagi ki Allah. Di dalam ilmu mendidik itu adalah rangsangan mengalihkan intuisi. Beralihnya intuisi, hilangnya perhatian. Tidak adanya perhatian berarti tidak adanya pemahaman. Itu dalam ilmu mendidik. Tari ropak napa pura bagi-bagi dah ibu enak pakai lanjutkan. Selesai? Oke, terima kasih banyak. Apa rogi itu ibu? Logiko ya. Dendek narampi alena mantan wakil bupati kita bahwa kita memanggil bikin hikmah dari sikap telumua ya ala nasa. Dendek sekali ada ceramah 3 saja, lain ceramah 3 saja. Jadi ke 10 kita kali telu pulo ni hikmah ya Allah. Tapi kudek gaga tanah hanya dengan ember, hanya dengan apa yang kita bawa. Ingat, ember besok tandri masuk lagi di sana. Nah, ember ini nyandri baja masuk lagi di sana. Yandri masuk latoi, nyandri masuk latoi. Tapi isi ceramah seumur hidup kita, dunia akhirat tidak ada hancurnya. Walaupun ini sebenarnya engkau perlu ngecede, nasabah engkau itu hikmahnya ya. Kata hikmahnya maraja. Apa hikmahnya maraja ya? Sebelum saya lanjut, urang pengen nih. Engkau tahu biasa mak bola kusik dena masih jie. Paling besar rumahnya, paling banyak uangnya. Kusik dena masih jie. Istrinya majelis taklim, suaminya Bahlul, ayah sebahlul, si depek masih jie, tapi dena dia pintu masih jie. Si senang kena waktu mak bere pun mata we elo imam mau tahu para pendreki pada biasa ya yaro benena nang kalinga alena nang kalinga sekalinya malam-malam pulang ke rumahnya yaro benena mak depe ni lokolena pelan-pelan sekali mak depe elok pawangi lakaina maka disuruh ki mak pendrek soko ibu eno ki mak pendrek telok pelan-pelan sekali magina pelan-pelan nasabak nai selah kaina maka dari lakai ku iya radio solang semua sengi radio solang lain gelombang lain siaran. Akhirnya mak depe benena nakurani lakin maka dah bapak nah halus sekali maku tumar bati tai ibu naku tai babar bapak nah boleh bapak nah napa mati lakin mado lantal lis benena nataro mana nasele mah pendek bapak nasa anjung pendek dia kebantuan apa imalok ya jangan sekali na bacawe persingkat sekali na bacawe watuna lo si benena menghadap jadi bapak nah dia tengah tempat pendek bapak nah ya kalau tempat pendek engkau tak daru kurungun di tanah ber ya daru mualau patamai masih dia nala di benena dapat cingir tanah ber ni buri ada jadinya si dia lepat engkau mana itu panok cangkok panok panteng alena benena to mega duitna lepat si dia si senang pura macam mata nak pura lakena kanjana apa ceramai paling asal weh kudet lama sepanjang bahaya aku bawa pikir buru icalani nasib agak icala agak kena nanti lati patama kak kulit lalu buru engkau calaka akhirnya Robin ini lotongi moli tahu nasrul lemah ilakaina tapi dibuatkan corong udara setelah masuk di dalam ini kisah ya maka Allah menunjukkan kemahakuasanya langsung bawa nasa 3 kubur tiba-tiba datang 2 sosok besar sekali makutana maka dah marwah buka nih
man nabiyuka, ma imamuka, aina kiblatuka, maka babri tapi waktu naik dan dari panu aku buru nasura maka dah siyo iyo lo limaku supaya kun kebahaya ugat lagi masih jatuh gue paling mereka masih jatuh. Tidak ada yang bisa dijawab apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini mungkar nakir. Langsung dia angkat palunya, dia hantam dan pas elok rabu palu gue napang ke lepek-lepek matangkis. Saya di sini saudara, dari belakang boleh lepek-lepek, boleh kanan boleh lepek-lepek, boleh kiri boleh lepek-lepek matangkis gak kanan agak tuduh-tuduh ipendre ini waktu ini ipendre maka dari agak kuriawa ajar mentane kayak masih lengah maga na suara mana kemapa pura-pura palu-palu na mesti dikikapo dia turun pakai itu jadi nasa nambah kah magi boleh nembut agak nasi naruh pahiranga sebelum sampai itu palu-palu nasa kuya napang lepek-lepek tangkis ini napang tahatoha jadi makutane kami nasa lepek-lepek agak saudara nasa iya dia tulis ini lupa di benena nasa tes semua itu lepek-lepek deh nasa dewi segi ya natu nasa tanah bener emang ruka darwe lepek-lepek tuh pada masih dia ya natu tangkis ini nasa wih gua kulena di suka harum di ya cede di masuk lagi coba bayangkan jadi dia tuh agak kata pendre ya dua fungsinya pak buka DC si bawa patola abala dua ya jadi insya Allah manite itu memang aja nata sibuk insya Allah megaladan natu itu memang akuan yang pendre ya apa dan ini segi ibu sebenarnya maka patola abala apa deh ibu deh cendan istri makar patola abala mega tadi ibu menengah tes lima cai makar patola abala tapi ibu mega itu mega pangoli dah ceto ya jadi dari kowe kita li mega dicetak tuh lihat diri kita apa andre ki abere ki insyaallah mega tuh DC matoli jadi tugasnya ya moli DC matola abara jadi insyaallah mak jijir pantir lopo tope makku kuda sabar-sabar ya insyaallah amin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lanjut maka Nabi taat ibu auladakum qabla wilada tadi di anak tak sebelum nata jadian maraga ya salah satu ya ini orwanewe nareku eroki matin ropa tapon rokiri wibeneta ulangi memang nareku eroki matin ro tapon rokiri beneta ajak nabane beneta mangatoro tapon rokiri beneta satu yang kedua ya raku mon rokiri nak kalau ya rek baraka langsung tangan kanan anak sahabatku balik tangan kanan tumur rease na yero nareko malisa ibenewe matampu ibenewe ini lakaina maka untuk menciptakan anak yang saleh salihah mendidik anak sebelum dilahirkan doakan terus setiap malam anak ini doakan terus maraga carana sapu-sapu babuana wek katelu si weni isapu-sapu babuana wek katelu ibu biasa mana sapu-sapu bawa tak bapak iya biasa ke babuah ya wana arwah ya seta waninge biasa mana sapu-sapu bawa tak bapak main sama cawab boleh isapu bawa jadi naleko pamamatanan di makundeye malisa makundeye laki-laki balik ke kanan serta kiri sedikit tangan kanan di atas pegang di perut baru tarik ke bawah baca bismillahirrahmanirrahim tabe mana ya Rabbi habli minas solihin dua kali Rabbi habli minas solihin yang ketiga kalinya Rabbi habli minas solihin coba deh Rabbi habli Rabbi habli Rabbi habli 1 2 3 1 2 3 1 2 3 itu adalah doa Nabi Ibrahim ketika memohon diberikan anak dari Allah Subhanahu wa taala maka lahirlah Ismail di mana Ismail tercatat sebagai nabi sebagai orang yang paling penurut pada orang tuanya mau disembelih dia serahkan dirinya ifmal matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin lakukan walaupun Allah menyuruhmu untuk menyembelihku wahai bapakku silahkan lakukan kamu akan mendapatkan saya sebagai anak yang sabar itu doa Rabbi habli minas solihin Rabbi habli kemudian yang kedua mendidik di dalam kandungan itu jangan suka kasih makan barang yang haram elo iman repaulo siapa tahu temo repaulo kau yang arunala ya kuanuna kau nak yang di bandreng bedeta dari koma tampu pak jangan heran ya kenapa 10 tahun umuruna marah pemanen di kau balik boleh nataro siapa pelatihnya teman-teman kemudian yang kedua narekop jadi nih azani telinga kanan ikamat telinga kiri supaya kalimat yang paling pertama didengarkan anak kita adalah kalimat tauhid Allahu Akbar Allahu Akbar itu yang menjadi fondasi di dalam hatinya sehingga senakal apapun pengaruh apapun yang akan melandanya insya Allah tetap kepada Allahu Akbar Allahu Akbar
karena itulah pondasi jiwanya. Iya, tapi ini maku pe ya roriolo nak kui itu jangan itu beri anak itu jangan yang itu jangan anak ada orang dari Allah ada ya belale ada bahasa ada ya belale pak bisa rogi ada betul nah ni kan bisa betul ya belale ni kan bisa ya belale betul nah nak bicara rogi ya tu ya belale tanya bicara rogi asal tahu ni gero Bilal ayo ke sahabatnya Nabi Tayasa Bilal, bayangkan ditindih dengan batu panas lebih dari 40 derajat, terkepelupas kulitnya supaya dia tinggalkan Islam. Apa kata Bilal? Biarkan kulit meninggalkan tubuh, yang penting iman tetap teguh di dalam dada. Ya naron itu dengan nana ya Bilal, kenapa lebih mencari ya Bilal? Nah Bilal asalnya nasabah ogi pakas orang asal. Itu coba dikira, ya aku kayak Muhammad Said ni kaya lagi, Said Muhammad Bakri ni kaya lagi, Bakri, baca ogi pakas orang asal. Ya Bilal, Bilal, anakku seperti jiwanya Bilal. Tua kumalampe suga muna muren remana ngelori decenge. Begitu? Itu. Tapi sekarang masih ya Bilal sudah terganti dengan lagu cinta, cinta karet, cinta sabun mandi, cinta ini dan sebagainya. Jadi jangan heran anak-anak baru tamat SD sudah pintar bercinta-cinta. Siapa pelatihnya? Kemudian ini membentukkan karakter. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Jadi inilah yang menjadi sasaran kita, bagaimana karakter dan karakter. Kenapa? Tapi 40 tahun yang lalu kalau ada anak yang lewat di depan orang tuanya pasti jatuh tangan kanannya, apakah anak kecil atau anak dewasa, lalu corona kematuan pasti tangan kanannya jatuh, lalu mengatakan maku mau berkumurata maku coba akhlak sudah tidak bergeser pak, tapi sudah longsornya lagi. Dulu masih mata letak begini, sekarang natabrak anak tak betul. Coba bayangkan pak, 30 tahun yang lalu kalau ada anak yang nakal di sekolah, gurunya menegur, aja mau betana iya pak, si senang baca betasi aja mau betana iya pak, 3 hari aja mau betana iya pak. Setelah gurunya bosan, keluarkan jurus pamungkas, ya aku betak mau kumaja ulapor kok kombe nah kulapor kok sama bapakmu, jangan pak nak betak. Tidak naga lagi, karena kenapa? Begitu segannya, begitu takutnya anak-anak terhadap orang tuanya. Napa merasa gak tuh pak? Tapi sekarang nareko engka anak-anak betak bola, napa makanya bapak nak ulapor kok kugurumu tak balik. Nah sahabat nangkalinya dibaca dulu dan bapak nak coba deh, lo kimi bukti nah 2 tahun kita dilanda corona, anak-anak harus belajar di rumah. Saya mau minta tolong, siapa jadi relawan setia di sini, ibu atau bapak, siapa yang pernah mendampingi anaknya seminggu saja duduk belajar? Ada yang pernah mendampingi anaknya duduk seminggu saja belajar di rumah? Ada? Coba kira, bayangkan 2 tahun anak kita dilanda corona, kehilangan instruktur selama 2 tahun. Ternyata ibu bapaknya tidak mampu menjadi instruktur di rumahnya. Mereka sibuk, mereka meninggalkan anak-anaknya walaupun tidak belajar main game di rumahnya. Tidak ada ibu-ibu di mana-mana kutawarkan ibu, tidak ada yang berani angkat tangan bahwa pernah mendampingi anaknya seminggu saja dari 2 tahun masa pembelajaran di rumah. Makanya ya kun ketinggalan anak guru, jangan langsung lapor polisi pak nih aja tak terima pak kun laporan. Bagaimana caranya karakter anak bisa terbentuk kalau seperti begini? Sebenarnya nauji coba topik Allah Ta'ala mau melihat bagaimana perhatian orang tua terhadap pembentukan karakter dan pendidikan anaknya. Ternyata pak kita gagal, tidak ada yang perhatikan anak selama 2 tahun masa corona. Padahal pendidikan karakter dan pendidikan iman dan seterusnya itu diawali dari rumah tangga, kata Rasulullah. Selanjutnya wahassin ismahu, narekohkan atak tapakan jakia senna, jangan asal kasih nama ya ratu sabana dioli poima dioli pakawa tu pakawa dioli pakawa narekoelo kimanga keke rata panggil pakawa tolong kasih nama yang bagus. Li'annal isma doa, nah sebab majapunna asangnya itu doa. Contoh saya Saparuddin,
doa ya. Jadi ku dengan kawan bola asaku sabar di Pak Joko Mato selalu jalan, tidak pernah tinggal di rumah. Lalu kabaja Joka Sika sangani Joka Sika insya Allah Joka Sika sudah. Besok lusa sudah ada acara. Lalu tanggal 9 berangkat ke Kalimantan. Pulang dari Kalimantan sudah ada undangannya. Gubernur Bank Indonesia insya Allah akan ikut Aisyah tanggal 25 di Jakarta. Sabar Pak Joko Mato. Jadi mereka tuh undang aku. Nanti itu festival ekonomi syariah di Jakarta, kadang-kadang diikuti oleh 60-70 negara. Alhamdulillah. Nah, puji Tuhan loh, Gubernur Bank Indonesia. Kemarin saya dua kali diundang buka puasa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT. Pak kesini saya tak boleh kajok-kajok aku tete aja, sidra. Mau sholat maghrib, ku tambah cedek. Tiba-tiba engkau boleh Enrique. Iya ro anak, nah bicu ngopi 1,5 tahun. Pas mau maghrib. Nah ulin anak nah maka datai seng Enrina bola nak jadi pura tak mas sampajang boleh masih dia utana ini niga senanata nah selatai seng awe bahaya anak batin apa malah sengnya kan niga pak nah selatai seng makin kalau tai seng nah sama tengah si jagur mete sana jadi dari datai seng maka kau pasti jagur ke mati itu apa nomor lo manggaji itu kurang kus bawana maka niga anak dengan kana lala latai seng si jagur sih gang kanan minta dirubah namanya menjadi Abdul Wahid pada cini Nika, Pak Abdul Wahid, Masya Allah. Nah 7 si Pak Gua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, nasangin Nabi tak pas berikutnya. Muru si bianakum disolati disabirin podrikum idza balaga sarasini. Pak Guru yang nak tamas sempajang narik kona rapi muru Nabi itu tahu. Narik kona garap ini 10 tahun narik pada rumah sempajang barasa nih. Barasa nih. Biasa nih Pak. Ibarasa anak-anak enak pada rumah sempajang. Pekunci cara dari barasa, namun bawa narik kona rumah sempajang. Jadi aku makan barasa, kalau dia barasa ke rumah sempajang, makan nasi. Ini itu barasa apa? Apa itu rasa sempajang kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti begini? Itu anak, Bapak Ibu, kalau masih kecil, masih ibaratkan tangkai kayu, masih bisa dipertemukan antara ujung dan pangkalnya, napolo. Karena masih kecil. Jadi anak-anak itu ketika dikerasi, ditegasi, jangan dikasari. Ingat ya, dikerasi, ditegasi, jangan dikasari. Bisa dipertemukan antara ujung dengan pangkalnya tidak patah. Tapi kumalopo pi tayo pasay dua jadi na ya kudet na polo lepas ini mata ini na peta artinya naiwani anak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian anak-anak tak supaya menjadi generasi. Kenapa saya tertarik ini supaya anak-anak kita nanti insya Allah akan menjadi generasi sukses amin di kemudian hari. Oleh karena itu saya akan tutup dengan doa. Mau ya ro anak-anak tak pada tuh Pak Guru minta koro agak senang koro Pak ulo ya Iro anak-anak ta nareko ero kipat 7 lalang ibu minta tolong nggak telo doang nih. Kalau saya tanya biasa mau agak telo doang anak ta jawabannya biasa ya dok. Tapi pertanyaan berikutnya serius muki gak milo doang? Hah? Milo doang uang tapak 7 lalang kasih anakku uang tapak baraka yang sudah tidak begitu. Coba-cobalah belajar untuk fokus berdoa. Hadapkan, meminta kepada seseorang, hadapkan wajah. Tak coba-coba nih, andai kata Bapak Bupati masih menjabat, kita menghadap kepada Bapak Bupati, meminta kepada Bapak Bupati, apa koki, tak Pak Bupati, kita kira bisa dikasih nggak? Meminta kepada orang, pada cewek itu data, hadapkan wajah kepada orang yang tepat kita meminta, insya Allah akan dikabulkan. Meminta kepada Allah, hadapkan hati. Pangoleh kita. Puang engka titipat tak puang si dimakun resi diurani kasih saya sandarkan pembinaannya kepadamu ya Allah saya serahkan petunjuk hatinya ke darimu ya Allah tolong ya Allah saya cuma berusaha menyekolahkan saya cuma berusaha mendidiknya tapi yang meneguhkan hatinya dalam kebaikan hanya Engkau ya Allah jadi tolong serius bisa nah ini doa dibaca sesudah sholat maghrib. Dibaca sesudah? Bukan. Dan kayak wakil sesudah maghrib. Sesudah sholat maghrib, bukan sesudah maghrib. Beda nggak? Bukan sesudah maghrib, sesudah sholat. Jadi kuda tas sempajang aja nata baca. Dengan guna-gunana.
Ia pergi doa leme, dek nak baraka, ku dek nak sepanjang mangaribi tahu eh. Dek tu nak baraka, ku mas sepanjang mangaribi di bawang. Dek nak sepanjang isya, dek nak sepanjang subuh, dek nak sepanjang loro, dek nak sepanjang asara. Dek tu nak baraka. Bagaimana siap? Siap? Berarti bapak teman mas sepanjang ku. Ya kuburan di mas sepanjang, gelar tikar di rumah. Setelah pulang dari masjid, panggil anak duduk satu-satu, menghadap ke arah kiblat. Anak tak mapa mula bicu, letup batua. Ya ku kelakai tak ulitoy. Dan apa kata? Dengan pertentangan sebuah lakai, beneta ini belakai ini bawah. Sesudah itu minta doa. Puang tapak barak kakianga ayat tak engka ayat ibaca ke Qur'annya. Bukar nga ati macin nona anakku nanca jito maca matur riri puang matur tor itu dua pajadiana. Bagaimana kalau ada anak yang begitu? Hah? Puang tapak barak kakianga ayat tak bukar nga ati macin nona anakku namanca jito maca matur riri puang matur tor itu dua pajadiana. Tete tanya nah. Alhamdulillah. Pure ro baca ayatna. Pure ta baca ayatna, tiup ubun-ubunnya satu kali. Oh, sekali saja. Besok ulangi, lusa ulangi, hari ketiga ulangi. Insya Allah setelah kita lakukan sebulan 2 bulan, lihat perubahan anak akan merarah kepada kebaikan dan insya Allah otaknya akan semakin cerdas. Kita coba-coba. Jangan ragu. Ayatna pun Allah Ta'ala ya. Jadi hadirin yang berbahagia, makro kafaroh, narasi orang pengen, terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca pada doa tak? Ada? Hah? Apanya? Pada cai balik kata, si semilu tepu, apa itu mata cerai? Bismillahirrahmanirrahim. Atau loki macera? Loki macera? Ya ke loki macera, jadi ni, dia uno kudet tafalai. Yang penting loki cerai, mau? Kade rata lagi talipi 7 juta 10 juta nadek nak kena tulungi na anak tak namun 100 bisa bumi toki korban bagaimana mau macam kalau 100.000 mau nggak demi untuk masa depan anak kita mau tidak pak mau tidak bu oke 100.000 aja naik tarima tuh ada akan makan dek pakai doi pacoy insyaallah 1 minggu boleh tapi aja naik taring pangurus kita masih jadi tarima tuh ya siapa tahu kamu pengen bangun kurisan diwa insyaallah selesai ke pembangunan jadi kung kita luratu kau berarti kali 100.000 30 juta bacana Bismillahirrahmanirrahim siap dengan rangi sarana dek nak baraka ku dek nak sepanjang mangaribi tahu dek tu nak baraka ku mas sepanjang mangaribi mi bawang pacerakna 100 sebuku masih jiwe iya janciku dek uno ku dek tapalai jadi apa uno ya ku tapalai letu telu jang napa to kanu baca naik buat apa baraka kia ngaya tak bukar ngati macinona anakku nanca jito maca maturu ridi puang maturu tor itu depa jadiana baca na Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu biha biizni rabbihim min kulli amr salamun ona apalah ni lepas kaya lepas nak tu ya na jadi ini aja akan kamakara menengah bisa makan anzalnahu 20 bisa buah aja tidak bisa seperti begitu. Insya Allah saya akan kasih kembali doa kapan-kapan kita bertemu apa nanti insya Allah anak-anak tak ya rumah watangin ayat toro di ini lo mangkali nggak baca bahkan mungkin nak jadi minumnya nak jadi juga salah insya Allah dalam Al-Quran ada doa-doanya kapan-kapan nanti kita berdoa bersama-sama insya Allah saya ajarkan itu agar Pak Guru anak-anaknya kalau sudah kecanduan kalau begini kalau sudah itu diatur insya Allah kembalikan mereka ke jalan Allah dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup Tengerangi Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati Tengerangi ini dengan bersama dengan caleg di sini. Masih ada caleg lain di sini. Mudah-mudahan semua caleg yang hadir di sini insya Allah akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.